fansur. Kata fansur di sini dinyatakan oleh tokoh-tokoh ilmuwan Islam dari kalangan para sejarawan yang ada di Tapanuli, disebut dengan Kapur Barus, Tapanuli Tengah, di Sumatera Utara. Ternyata para sejarawan yang berasal dari Al-Azhar Syarif, mereka mengatakan komoditi barang yang paling laris di wilayah timur, khususnya di wilayah Sumatera, bahkan sampai ke Maluku Utara, yang menjadi primadona perdagangan internasional di zaman dahulu, bahkan dikatakan sudah ada di zaman Fir'aun sebelum Nabi Musa. Kafur itu sudah digunakan untuk memumikan jenazah para raja Mesir. Digunakan kafur barus. Di dalam Fathul Bari, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan di dalam bab tentang janaiz, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan sahabatnya di saat mengurus prosesi jenazah, beliau mengatakan jangan lupa gunakan kafur. Ibnu Hajar coba menerjemahkan, yang dimaksudkan adalah kafur adalah satu jenis tumbuhan yang wangi yang berada di luar Jazirah Arab. Maka disimpulkan di situ adalah kafur barus. Karena ulama Spanyol Al-Antokia dia mengatakan bahwa kafur yang pertama kali yang digunakan dan yang paling laris di dunia yaitu kafur yang ada di Tapanuli di Barus. Itulah kafur yang dimaksud. Maka kesimpulannya, secara antropologi dan historis, kata kafur dalam Al-Quran itu berkaitan dengan sejarah yang ada di Nusantara, yang ada di Sumatera. Ini berkaitan dengan kata kafur. Ada juga yang luar biasa, kita kenal di Ternate jambulang, ya, buah jambulang. Ya, jambulang. Tahu kalau di Jakarta namanya apa? Jamblang atau ya, buah jambulang. Ini kan setahu saya tidak tumbuh di Jazirah Arab. Saya belum pernah lihat ada buah jamblang itu di Jazirah Arab. Tapi subhanallah, ketika menelaah kitab Ar-Risalah cetakan Darul Kutub Ilmiah Libanon, ini saya tidak tahu apakah aslinya dari kitab Ar-Risalah atau memang tambahan dari percetakan, ya. Tapi saya punya kitabnya, itu ada satu bab namanya bab Asy-Syafi'i At-Tabib, bab Imam Syafi'i sebagai dokter. Di situ Imam Syafi'i mengatakan, lam ara an fa'alil waba minal banafsaji yudhanu bihi wa yushrab. Saya tidak melihat sesuatu yang paling manfaat di dalam mencegah wabah virus seperti buah yang namanya banafsaji, buah berwarna ungu. Kita buka Kamus Muhit karya Fairuz Abadi, salah satu gurunya Ibnu Hajar. Di situ dikatakan buah jamblang atau jambulang kalau di sini bilang. Dari mana Imam Syafi'i tahu ini? Buah jambulang ada di masa Imam Syafi'i. Pasti di sini lewat jalur perdagangan. Kita kenal dalam sejarah jalur sutra. Jalur sutra. Subhanallah, kafur masuk, buah jamblang juga masuk. Kalau korelasi dengan Maluku Utara, ada satu hasil tanaman yang populer, bahkan disebutkan di dalam buku The Secret of Spices. The Secret of Spices, rahasia rempah-rempah. Itu dikatakan buah cengkeh dan palak, kurunful sama zauzutib, itu menjadi primadona di Eropa dan di Jazirah Arab. Bahkan dikatakan di buku tersebut bahwa orang-orang Portugal bagi hasil dengan orang-orang Spanyol, mereka mengambil hasil kekayaan bumi Maluku Utara berupa cengkeh dan palak dan dibawa ke negeri mereka di Portugal dan di Spanyol, dijadikan bahan kosmetik, dijadikan minyak wangi, dijadikan bahan penyedap makanan para raja.
bahkan dijadikan sebagai obat yang harganya pada waktu itu setara dengan emas. 1 kilo cengkeh dibayar dengan 1 kilo emas. 1 kilo pala dibayar dengan 1 kilo emas. Dalam bahasa Arab cengkeh disebut qurunful. Dan ini saya ketika membaca buku tersebut penasaran. Berarti kalau di dalam sejarah dikatakan bangsa Eropa sudah merampas kekayaan tersebut dan membawa ke negeri mereka, dikatakan di buku tersebut, istana raja, tempat ibadah, jalan raya, jembatan yang ada di Spanyol dan yang ada di Portugal, semuanya itu mereka ambil dari uang jual beli cengkeh pala yang ada di Maluku Utara. Itu kaya negeri ini. Maka dari sinilah kita melihat sejarah Nusantara punya korelasi dengan firman Allah. Satu kata dan satu kali Allah sebut kata kafir, itu sudah mewakili secara antropologi dan secara histori sejarah peradaban yang ada di Nusantara punya pengaruh besar di dunia internasional di masa lampau. Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat 150 Hijriah, dinukilkan oleh As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitabnya Tajul Arus min Jawahiril Qamus. Abu Hanifah memberikan komentar tentang cengkeh. Beliau mengatakan al-qurunful laisa min nabati ardil Arab. Cengkeh ini dia bukan berasal dari negeri Arab, kata Abu Hanifah. Kemudian Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi memberikan komentar tambahan, dia berada di wilayah yang jauh di bagian timur, isyaratnya seperti itu. Syekh Yusuf Al-Lahji ketika mensyarahi kitab Wasailul Wusul ila Muntahasul, Wasailul Wusul ila Syama'il Rasul, karya Syekh Yusuf An-Nabhani. Syekh Yusuf Al-Lahji ini salah satu guru dari Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dia mensyarahi kitab tersebut. Beliau mensyarahi, ada riwayat yang menarik di mana diceritakan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Sayyidina Abdullah bin Ja'far, mereka pernah datang ke rumah Ummu Salamah yang tidak lain adalah istrinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Di saat Nabi sudah wafat, datanglah ketiga pemuda ini ke rumah Ummu Salamah. Sampailah di rumah Ummu Salamah, mereka katakan, wahai Ummu Salamah, tolong berikan makanan yang biasa Nabi sering makan di rumahmu, di tempatmu. Maka Ummu Salamah memasak. Setelah sudah memasak makanan kesukaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dihidangkan kepada mereka. Ketika mereka mencicipi, mereka mengatakan, ini makanan yang sangat lezat, ta'amun labibun. Bahan-bahannya apa, wahai Ummu Salamah? Ummu Salamah menyebutkan bahan-bahannya adalah at-tawabil. Ini makna tawabil, rempah-rempah yang kebanyakan ada di Hind. Di Hind. Ini ucapan dari Ummu Salamah disebut Hind. India di zaman itu bukan hanya yang dimaksud India yang ada saat ini. Kita kenal juga kan di masa penjajahan Hindia Belanda. Kata Hind juga bisa mewakili Nusantara. Sehingga ada salah satu tokoh bernama Dr. Farid Al-Attas dan Dr. Abdullah ibn Abdurrahman Al-Kaf menulis kitab berjudul Al-Hadarim fi Muhit Al-Hindi, orang-orang Hadramaut di Samudra India. Ketika disebut Samudra India, bukan di India, tapi yang ada di wilayah Asia Tenggara. Maka bisa kemungkinan, saya tidak berani pastikan, yang dimaksud bahan-bahan rempah-rempah tersebut yang dikatakan oleh Imam Hasan lezat ini makanan. Kemudian Ummu Salamah mengatakan ini bahan-bahannya berasal dari India, dari Hind, bisa kemungkinan di situ ada cengkeh dan pala. Karena tawabil, kalau kita buka kamus kekinian, itu mereka sebut juga rempah-rempah yang rajanya rempah-rempah, di situ cengkeh sama pala.
Sehingga dalam kamus kontemporer, kalau kita membuka kamus-kamus kekinian, dikatakan Qurunful itu dari mana? Jelas jawabannya. Qurunful itu mautinul asli juzrul muluk di Indonesia. Qurunful cengkeh itu asalnya dari pulau-pulau muluk, yaitu Maluku yang ada di Indonesia. Ini berkaitan dengan cengkeh dan pala. Kemudian subhanallah, secara khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan isyarat akan negeri kita ini Indonesia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Thauban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, di dalam sahihnya Rasul bersabda, innallaha zawalil arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Allah mendekatkan bumi di hadapanku sehingga aku bisa lihat bumi yang paling timur dan bumi yang paling barat. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya minha. Dan sesungguhnya umatku kerajaannya, ada lafaz muluk. Terminologi ini tidak digunakan oleh Nabi di zaman Nabi. Yang ada apa? Khilafah. Yang ada khilafah, bukan muluk. Di sini juga menggunakan kata saya belum ilmustaqbal, masa depan. Jadi Nabi sedang membahas masa depan, bukan masanya beliau. Beliau mengatakan, Allah dekatkan bumi di hadapanku, aku bisa melihat paling timurnya bumi dan paling baratnya bumi. Dan sesungguhnya umatku kerajaannya akan sampai di tempat yang Allah dekatkan di hadapan. Wa u'titu al-kanzain al-ahmar wal abyad, dan aku diberikan dua pusaka, merah dan putih. Ulama Azhar mengatakan merah putih adalah Indonesia. Tapi kita mengambil ucapan ulama mutakhirin, yaitu Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Di dalam Syarah Muslim, ketika memberikan komentar akan hadis tersebut, beliau mengatakan wa fihi isyaratun ila anna mulka hadhil ummah yakunu mu'zam imtidadihi fi jihatai al-masyriqi wal maghrib. Isyarat yang terdapat di dalam hadis tersebut bahwa umat ini kerajaannya akan muncul paling terbesar di wilayah timur dan barat. Sekarang pertanyaan muncul, kerajaan Islam yang paling terbesar dan terbanyak di mana? Secara faktual, secara historis di Indonesia. Dan paling timur kerajaan yang paling banyak di Maluku Utara. Kerajaan Kesultanan Ternate, Tidore, Jailolo, Bacan. Belum lagi Pontianak. Belum lagi Samudra Pasai, Aceh. Belum lagi yang ada di Cirebon. Jadi isyarat-isyarat ini ada kemungkinan mengarah ke situ. Saya bukan ustadz cocok logi, bukan. Ini pakai data dan riset yang kita tetapkan berdasarkan penelitian secara ilmiah. Makanya tidak pernah kami katakan satu kepastian. Sejarah sifatnya subjektif. Satu saat ada data yang lebih kuat, kita ambil. Tapi ini sebagai pencerahan bahwa sesungguhnya negeri kita ini adalah negeri yang besar, negeri yang namanya harum di masa lampau. Maka kita harus bangga dengan ini dan kita harus jaga kearifan lokal yang ada di bumi Ternate sehingga nanti bisa menjadi satu pencerahan bagi generasi yang akan datang. Nah, lantas kenapa dikatakan oleh para ulama kerajaan yang paling terbesar yang ada, kata Nabi Imam Nawawi kuatkan, di wilayah timur dan barat. Paling timur, paling banyak kerajaan Islam di Maluku Utara. Dan yang puncaknya nanti dikaitkan oleh Profesor Dr. Buya Hamka dalam bukunya Sejarah Umat Islam. Itu Buya Hamka ada sebut bahwa kerajaan-kerajaan yang ada, yang populer diantaranya, yang berada di timur dan juga yang ada di Aceh, namanya Samudra Pasai. Ibnu Battuta, seorang geografer Muslim yang lahir tahun 703 Hijriah, wafat 779 Hijriah,
Ada bukunya kan, itu bukan beliau yang tulis, tapi beliau dikte kemudian ada yang menulis. Nama bukunya Ar-Rihlah. Beliau katakan, saya tiba di satu tempat namanya Sumatera. Diambil dari kata samudra. Sumatera diambil dari kata samudra. Saya sampai di sana, abad ke-7 Hijriah. Sampai di sana. Saya bertemu dengan raja. Raja tersebut bermazhab Syafi'i, kata dia. Mereka makannya nasi. Di samping raja banyak ulama yang mereka saling bertukar pikiran dan membuat semacam pembahasan fikih antara ulama dengan rajanya. Jadi rajanya ini, kata Buya Hamka, alim dan faqih, mazhab Syafi'i. Ternyata di situ mereka mengatakan banyaknya ulama pada waktu itu kebanyakan berasal dari wilayah Hadramaut. Murid-murid daripada Muhammad Shahib al-Marbad dan Imam Muhammad Maulad Dawileh. Dan itu dinyatakan oleh Ibnu Battuta sendiri dan dikutip oleh Dr. Ja'fari dalam kitabnya Aulia Asy-Syarqil Ba'id. Ketika Ibnu Battuta pergi ke Hadramaut, dia bertemu dengan Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf yang lahir pada tahun 739 Hijriah, wafat 819 Hijriah. Ketika bertemu dengan Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf, dan ini marga As-Saggaf yang pertama. Kalau marga As-Saggaf yang pertama Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf. Ibnu Battuta ketemu langsung. Al-Habib Abdurrahman bertanya kepada Ibnu Battuta, kau pergi kemana saja? Maka dia katakan, saya pergi ke Sumatera, bertemu Raja Fulan bin Fulan yang ada di Samudra Pasir. Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf mengatakan, kami punya keluarga banyak di sana. Dan kami punya guru-guru yang sambung ke atas sampai kepada Imam Maulad Dawileh. Abahnya beliau kan Maulad Dawileh, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Maulad Dawileh. Sampai ke atas lagi Muhammad Shahib al-Marbad. Mereka memiliki murid-murid yang sangat banyak, diperintahkan untuk berdakwah di Samudra Pasir. Maka ini korelasi. Nanti ada hubungannya dengan kesultanan-kesultanan yang ada di seluruh Nusantara, termasuk di Ternate. Dan ini alhamdulillah kita bersyukur di Ternate juga dai yang datang bernama Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Dia datang tiba di Ternate hari Senin 6 Muharram tahun 643 Hijriah. Berarti lebih dahulu beliau sebelum datangnya Wali Songo ke Pulau Jawa, kalau berdasarkan tahun ini. Memang saya dengar ada dua riwayat ya. Ini adalah kekayaan hasanah. Kalau sejarah kita bisa ambil yang mana yang kita mau selama ada data dan keyakinan, tidak ada masalah. Kalau khilafiyah dalam masalah itu tidak bermasalah. Masalah akidah yang bermasalah kalau khilafiyah. Ya, harus Asy'ari harus Maturidi harus. Tapi kalau fikih tidak harus Syafi'i. Ini saudara-saudara yang belajar di India, mereka bisa menganut mazhab Hanafi. Yang di Afrika mazhab Maliki. Yang di Indonesia mazhab Syafi'i. Tapi ulama dulu bijak. Kalau datang ke kampung asal yang di situ sudah mayoritas mazhab tersebut, dia harus berbaur dengan mazhab itu sehingga tidak terjadi benturan. Itu namanya kebijaksanaan. Tapi artinya 4 mazhab ini adalah mazhab yang benar secara fikih. Kalau akidah, yang 2 ini yang disepakati, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tidak boleh kita beda. Nah, sehingga sejarah mengatakan Imam Ja'far As-Shadiq yang datang ke Ternate ada 2 versi. Versi pertama, keyakinan Imam Ja'far As-Shadiq yang masyhur, yang lahir tahun 83 Hijriah, wafat 148 Hijriah. Al-Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini keyakinan orang tua-tua kita yang ada di Ternate yang pertama. Kalau bagi saya, bisa kemungkinan juga mereka para aulia ada di bab fikih namanya pindah tempat dalam waktu sesaat. Bab keramat itu ada, dibahas dalam fikih. Dan itu bukan hal yang tidak mungkin. Bahkan Imam Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah,
di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala ketika membahas autobiografinya Abu Yazid Al-Bistami. Abu Yazid mengatakan guru saya Imam Ja'far As-Shadiq. Padahal Imam Ja'far As-Shadiq sudah meninggal, Abu Yazid belum lahir. Abu Yazid itu abad kedua Hijriah, tidak bertemu dengan Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq wafat 148 Hijriah, lahir 83 Hijriah, sedangkan Abu Yazid lahir pada tahun 200-an, abad kedua Hijriah. Dari mana bisa tersambung? Oh, kalangan para sufi percaya ada yang namanya guru ruhaniyah. Walaupun sudah meninggal, dia bisa hadir karena punya koneksi kuat hati murid dengan guru, walaupun gurunya sudah meninggal. Yang kedua, para fuqaha seperti Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadithiyah mengatakan bahwa ada yang disebut dengan orang berpindah-pindah tempat ketika membahas bab keramat. Itu ada, dari Makkah sudah pindah ke Yaman, dari Yaman pindah ke Mesir. Nah, sehingga hal ini mungkin terjadi. Sekali lagi mungkin, bukan pasti. Mungkin terjadi. Atau yang kedua, Imam Ja'far Shadiq yang datang ke Ternate ini adalah keturunan daripada Imam Ja'far Shadiq yang pertama tadi, yang disebut dikuburkan di Madinah. Mereka datang berdakwah, maka ini satu kemuliaan besar. Ya, mereka tidak datang ke sini itu karena keinginan pribadi. Nah, para aulia terdahulu itu diperintahkan. Dan kenapa paling banyaknya dai-dai yang berasal dari Hadramaut, yang berasal dari Persia? Kalau Imam Ja'far Shadiq ini dari Persia, dia datang ke Ternate. Sedangkan para habaib kebanyakan dari Hadramaut, mereka datang ke Nusantara. Sedangkan Wali Songo dari India. Tapi harus diingat, dari India itu bukan orang India asli, tapi adalah Abdul Malik. Beliau adalah ulama yang ada di Hadramaut. Abdul Malik ini hijrah ke India, nikah dengan putri raja yang ada di sana, punya turunan. Mereka itulah yang nanti disebut dengan Wali Songo. Makanya Abdul Malik disebut Abdul Malik Al-Muhajir Thani, orang yang berhijrah yang kedua. Yang pertama siapa? Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dia adalah muhajir awal, yang hijrah pertama. Dari Irak dia pindah ke Masjidil Haram, tanah suci Makkah Madinah, kemudian ke Hadramaut. Sedangkan turunannya Abdul Malik ini nanti hijrah ke India, ke Gujarat, menikah dengan putri raja, punya turunan sampai kepada Jamaluddin Hussein. Dia hijrah ke Nusantara, anak turunannya itulah yang nanti disebut dengan Wali Sembilan. Ini yang jelaskan seorang doktor asal, kita kalau sebut doktornya ini bukan asal Indonesia, tapi lebih paham sejarah Wali Songo daripada kita. Secara jujur saya baca kitab itu saya terkagum-kagum. Bahkan Sultan Babullah disebut sejarahnya di situ. Dia sebutkan Sultan Babullah bin Abdillah. Ada dua versi juga, ada bin Khairun dan bin Abdillah. Kedua-duanya subjektif sejarah. Kita mau yakini yang ini tidak apa-apa, yakini yang ini tidak apa-apa. Kalau Dr. Ja'fari dia katakan Sultan Babullah bin Abdillah ini atau Abdullah ini, dia saudara kandung dengan Sunan Gunung Jati yang ada di Cirebon. Satu bapak lain ibu. Itu pernyataan daripada Dr. Ja'fari yang berasal dari Damaskus, membuat penelitian khusus tentang nasabnya para aulia, wali-wali yang ada di Nusantara, terutama Wali Songo. Maka beliau sebutkan di situ Sultan Mamlakah Ternate. Babullah Sultan Mamlakah Ternate. Babullah adalah Sultan Kerajaan Ternate, disebut oleh Dr. Ja'fari dalam kitabnya tersebut. Nah, kemudian di sini luar biasanya bahwa sesungguhnya Ternate ini disebut oleh ulama di kitab-kitab mereka. Ternate banyak disebut oleh ulama-ulama di kitab-kitabnya. Ulama kekinian seperti Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam kitabnya At-Tali' As-Sa'id Al-Muntahab Minal Musalsalati wal Asanid, kitab yang mengumpulkan sanad-sanad hadis musalsal, hadis yang mengekspresikan sabda Nabi sesuai dengan apa yang Nabi lakukan. Itu disebut hadis musalsal. Hadis musalsal bil musafahah, mata rantai hadis jabat tangan yang bersambung terus-menerus sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat jalur Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Ternyata
Salah satu sanad hadis tersebut yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki ketika beliau mengambil sanad tersebut kepada Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan di Makkah waktu itu. Habib Salim mengatakan hadis jabat tangan ini aku ambil dari guruku yang ada di Surabaya waktu itu, bernama Al-Habib Muhammad ibn Abdurrahman Al-Ban, yang kelak juga punya kaitan erat dengan dakwah yang ada di Maluku Utara, di Ternate khususnya, dan juga di Halmahera, dan punya ikatan erat dengan Kesultanan Ternate. Julukannya adalah Syamsuddin Al-Muammar Kabir Al-Habib Muhammad ibn Abdurrahman Al-Ban. Jadi dikatakan saya dapat sanad itu dari Al-Habib Muhammad ibn Abdurrahman Al-Ban. Namun di kitabnya Al-Habib Salim Asy-Syatiri berjudul Nafahatul Miskil Atiri, disebutkan di situ Habib Salim mendapatkan hadis musalsal bil musafahah di rumahnya Al-Habib Muhammad ibn Abdurrahman Al-Bar di Ternate. Ditulis Ternate, di Ternate. Alhamdulillah, ini kota disebut oleh para aulia dan sholihin. Ini sanad-sanadnya kalau dihafal, kemudian kita baca, itu rahmat bercucuran, kita kebanjiran rahmat. Karena yang meriwayatkan hadis ini, puncaknya Nabi SAW mengatakan, man sofahani au sofaha man sofahani dakhalal jannah. Siapa yang berjabat tangan denganku atau berjabat tangan dengan orang yang berjabat tangan denganku, dan bersambung terus sampai hari kiamat, kesemuanya ini yang punya sanad jabat tangan ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata dicek, diceliki, oh semuanya aulia, solihin, semuanya muhaddis, semuanya abid, wazahid, wal wara'. Luar biasa. Ada satu pertanyaan yang sampai sekarang saya masih mempertanyakan. Kita tahu Indonesia ini adalah negara Islam terbesar di dunia. Di dunia. Nomor 2 di mana? Kalau hafal biasa nomor 1 tahu, nomor 2 tidak. Bangladesh nomor 2, kemudian India dan sekitarnya, Pakistan, itu besar Islamnya. Cina juga Islamnya banyak. Cina. Di Ternate ada turunan Cina yang dari Cina sudah Muslim, namanya marganya Bopeng. Bopeng itu adalah turunan Cina tapi sudah Islam di Cina, bukan datang ke sini masuk Islam. Karena di Cina itu ada tokoh namanya Wong Fei Hung, itu namanya adalah Faisal, nama aslinya. Wong itu Fabnya, ya, Wong Fei Hung. Dia ahli tabib, seorang Muslim, cuma difilmkan jadi orang non Muslim, tapi dia orang Muslim. Wong Fei Hung. Jadi di Cina banyak Muslim, mazhabnya Hanafi mayoritas, dan banyak juga sadah di sana. Para habaib dari turunan Sayyidina Hasan banyak di sana, mereka berdakwah. Nah, ini menunjukkan kenapa negeri ini banyak, tapi dai-dai yang ada di Hadramaut sampai sekarang orang yang keturunan Hadramaut lebih banyak di Indonesia daripada asalnya habaib yang ada di Hadramaut. Itu suatu hal yang unik. Asalnya dengan yang di sini dalam Robita Alawiyah beberapa tahun yang lalu keluar data kurang lebih turunan daripada Sada Ali Ba'alwi yang ada di Nusantara hampir 2 juta orang. Sedangkan yang ada di Hadramaut itu, di Kota Tarim, di Sewu, dan di sekitarnya itu tidak lebih seperti Ternate 400.000 sampai 500.000 saja. Sedikit. Tapi di Indonesia 2 juta. Nah, ternyata di zaman dahulu ada fase pengiriman dai. Jadi ini harus diklarifikasi, bukan datang berdagang sambil dakwah. Ya, bukan dagang sambil dakwah, tapi terbalik, dakwah sambil dagang. Tujuan utamanya dakwah. Mereka termotivasi dengan hadis Nabi. Ada salah satu tokoh sejarawan terkemuka di Malaysia namanya Dr. Muhammad Nagib Alatas. Beliau bermukim di Malaysia. Dia seorang pakar sejarah Islam dan masih berketurunan daripada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas, keramat Empang Bogor, masih keturunannya. Beliau menulis buku bahasa Inggris tentang sejarah Islam berjudul Historical Fact and Fiction. Di dalam buku tersebut beliau mengutip ada hadis Nabi. Nabi pernah mengatakan, setelah sepeninggalan saya, kata Nabi, akan ada negeri di atas angin, namanya samudra.
Tadi Ibnu Battuta mengatakan Sumatera diambil dari samudra. Kalian kalau hidup di zaman tersebut, berangkatlah menuju ke tempat itu. Bawalah perkakas kalian, naiklah kapal untuk kalian hijrah ke tempat tersebut. Karena tempat tersebut nanti seluruh para wali akan terkumpul di tempat itu. Ternyata inilah yang mendorong para habaib mereka berhijrah berdakwah di negeri Nusantara. Mereka singgah sampai ke Filipina, sampai ke Myanmar, sampai ke Singapura, sampai ke Johor, Malaysia, dan daerah-daerah yang ada di Asia Tenggara. Maka sebab itu kita lihat di Filipina itu adalah negara Islam zaman itu. Rajanya orang Sumatera. Yang tersisa hanya nama ibu kotanya yang masih tersisa peninggalan sejarah Islamnya. Nama ibu kotanya apa? Manila. Manila itu dari bahasa Arab, fi amanillah. Orang-orang Portugal datang, mereka memaksa kaum muslimin yang ada untuk masuk ke dalam agama Nasrani. Dan rajanya terbunuh dalam peperangan tersebut, terjadi peperangan. Maka dikristenisasikan mereka semuanya. Ibu kota yang ada waktu itu namanya fi amanillah, yang artinya di dalam keamanan Allah. Karena orang Portugal sulit menyebutkan fi amanillah, mereka singkat saja Manila. Jadinya Manila. Dulunya Muslim 100%. Maka dari sinilah ulama-ulama mereka semuanya berbondong-bondong datang ke Nusantara. Salah satu ulama yang datang ke Myanmar, satu orang saja, dia Islamkan satu negara. Satu orang saja. Kalau di Tanah Jawa 9 wali. Kalau di Myanmar 1 wali. Di Singapura beberapa orang dai saja mampu mengislamkan. Dulu Singapura 100% Islam. 100%. Tapi sekarang sudah berubah. Nah, seorang tokoh Inggris yang menjadi gubernur yang tinggal di Kebun Raya Bogor namanya Raffles. Ini diceritakan oleh Dr. Farid dan Dr. Abdullah bin Abdurrahman Al-Kaf dalam kitabnya Al-Hadarin fil Muhit Hindi, bahwa Raffles ini ketika tinggal di Bogor dia menulis buku namanya History of Java, sejarah Pulau Jawa. Kemudian dia pindah yang sekarang namanya Singapura. Dia pindah ke negeri tersebut, sudah ada banyak para aulia, para dai asli Hadramaut. Di antaranya yang sejaman namanya Al-Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi. Dulu di Singapura heboh, beberapa puluh tahun yang lalu, mereka mau membuat jalan raya. Kuburan Al-Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi posisinya di tengah jalan dari proyek pembuatan jalan tersebut. Maka mereka memutuskan untuk membongkar kuburannya. Ternyata disediakan alat-alat berat, mau membongkar, itu mobil mati. Tidak bisa sentuh itu kuburan. Sampai akhirnya banyak dari mereka yang tiba-tiba meninggal. Mereka ceritahu dikirim orang-orang dari Jepang datang dengan alat yang canggih. Semuanya tidak bisa menyentuh makam tersebut. Mati, keluar di koran di Singapura. Heboh Singapura. Maka mereka tanya, ini kuburan siapa? Orang-orang Singapura mengatakan ini dulu tokoh ulama madzub, istilahnya madzub, bagaikan orang gila. Tapi itu spiritual mereka ditarik, namanya madzub. Karena sudah fana dan istighraq. Ya, mereka punya jasad saja di dunia, tapi rohani dan spiritualnya sudah di alam yang lain. Sehingga mereka seakan-akan terlihat seperti orang yang tidak normal. Ya, man arafa Allah kana dzalilan indan nas. Wa fi riwayah man arafa Allah kana majnunan indan nas. Siapa yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, maka dia akan menjadi orang gila di kalangan manusia. Ya, seperti itulah wali-wali madzub. Ternyata mereka katakan ia adalah ulama besar, seorang wali min auliyaillah bernama Al-Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi. Walhasil mereka batalkan membongkar kuburannya, justru mereka membuat semacam makam dengan bangunan yang mewah dan sampai sekarang kuburannya masih ada. Jalannya nanti dibuat menjadi terpisah ketika lewat makam beliau dan dihaulkan setiap tahunnya. Banyak ulama-ulama seperti Al-Habib Umar sering setiap tahun datang haul di kuburannya Al-Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau sezaman dengan Raffles. Raffles yang mendirikan Singapura,
Dia datang ke Singapura waktu itu dengan pakaian mewahnya, dengan kudanya yang mewah. Bahkan ketika berjalan di jalan itu, anak buahnya membentangkan karpet merah agar kudanya berjalan di atas karpet. Sampai lewati satu tempat, Al-Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi pakai sarung telanjang badan, rambut berantakan, wajah penuh debu. Dia menghalangi Raffles. Raffles bertanya, ini siapa nih orang gila ini? Anak buahnya yang sudah lama tinggal di Singapura kenal nih beliau, ini punya keramat. Dia katakan ini adalah seorang wali menurut orang-orang Islam. Kata Raffles, ya ini orang gila. Orang suci tidak ada yang seperti ini. Diludah wajahnya Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi. Wahai orang gila, geser kamu, kata Raffles. Maka ini Habib Nuh pun tergeser, diludah oleh Raffles. Berjalan beberapa langkah itu kuda, tiba-tiba kuda itu berontak. Sampai Raffles terjatuh dari kudanya dan kuda itu injak Raffles hampir mati. Untuk ada pasukan-pasukannya yang melindungi Raffles. Maka dibawa Raffles ke rumah sakit, dia sakit. Dia menyadari, ini gara-gara saya meludah kepada orang tua tadi. Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi. Berarti beliau ini bukan orang sembarangan. Dia Raffles saja percaya Raffles. Raffles mengatakan dia bukan orang sembarangan. Maka datanglah Raffles minta maaf ketika sudah sembuh kepada Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi, meminta maaf. Kemudian keluarganya diberikan sebidang tanah oleh Raffles yang nanti dibangun masjid di Singapura. Itu sejarah bagaimana para ulama-ulama terdahulu mereka datang berdakwah sampai ke negeri kita di Ternate. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan mereka nanti. Almar'u ma'aman ahab, seseorang dikumpulkan dengan orang yang ia cintai nanti. Kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita cinta kepada sahabat Nabi, kepada ahlul bait Nabi, kepada para aulia. Cintanya kita ini akan membuat kita bisa berkumpul dengan mereka di yaumil qiyamah. Oleh sebab itu, kita nanti meminta untuk membaca Fatihah kepada pendahulu-pendahulu kita, para aulia sholihin yang juga sangat banyak di Ternate, di Makeang, di Tidore, di Halmahera banyak. Saya kalau berkunjung dakwah di Halmahera, selalu saya menyempatkan waktu ziarah ke makam-makam para aulia dan sholihin. Dan itu insya Allah menjadi paku bumi pelindung bagi negeri kita. Karena mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca Fatihah kepada mereka semua. Wa ila hadratin Nabi wa jamil awliya wa sholihin anta ta'lamu bi asma'ihim. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.